Halo Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor IPS @sen.id. Sebelumnya, kakak sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan perubahan sosial beserta karakteristiknya. Dan ternyata perubahan sosial itu ada bentuk-bentuknya loh. Bisa dilihat dari waktunya, pengaruhnya, maupun perencanaannya. Yuk langsung saja kita bahas. Nah, mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial, yang pertama kita bisa melihat dari waktunya. Nah, di sini berdasarkan waktunya bisa kita bagi lagi ya. Ada yang berdasarkan perubahan secara lambat dan juga ada perubahan yang secara cepat. Jadi yang pertama berkaitan dengan perubahan lambat atau disebut dengan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat atau juga sesuatu perubahan yang tidak direncanakan oleh manusia sebelumnya. Mereka hidup menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, ketika keadaan berubah, mereka juga akan berubah. Contohnya misalkan dapat kita lihat di sini ya, dari kehidupan masyarakat yang pertama, dimulai dari masyarakat primitif. Oke, ini dapat kita lihat dari gambar dari masyarakat yang primitif. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya, primitif berarti masyarakat yang masih sederhana ya, masih animisme, dinamisme atau masih percaya terhadap tahayul-tahayul dan lain sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, pola pikir mereka mulai berkembang, mulai berpikir rasional, mulai berpikir positif ya, yang nantinya mengarah kepada masyarakat yang modern. Nah, masyarakat yang sudah berpikir modern ya, masyarakat yang sudah berpikir rasional. Segala sesuatu itu berdasarkan fakta ya, dan juga sudah menggunakan berbagai macam teknologi. Oke, jadi adanya perubahan masyarakat primitif menuju masyarakat modern itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, beribu-ribu tahun, maka dikatakan sebagai perubahan yang lambat. Oke, selanjutnya selain evolusi ada revolusi. Nah, kalau evolusi tadi perubahan yang lambat, sekarang revolusi yaitu perubahan yang cepat. Nah, yaitu perubahan yang menyangkut dasar-dasar kehidupan masyarakat. Dan juga perubahan tersebut bisa merubah berbagai hal di dalam masyarakat. Contoh, kita contohkan ya, seperti di sini adanya revolusi atau adanya pemberontakan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dengan adanya pemberontakan, itu dapat merubah keadaan masyarakat yang sebelumnya misalkan tersiksa ya, kemudian adanya pemberontakan, kemerdekaan. Nah, sehingga dengan adanya kemerdekaan mereka bisa melakukan hal-hal yang mengarah kepada suatu kemajuan ya. Misalkan di sini juga seperti revolusi Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya kita dijajah ya, dikekang oleh bangsa-bangsa lain, tapi setelah kita merdeka, kita bisa maju gitu ya. Jadi, itu disebut dengan revolusi atau perubahan cepat. Nah, di sini seperti revolusi Prancis, revolusi industri ya, maupun revolusi Indonesia. Oke, itu dilihat dari waktu. Kemudian ada juga bentuk perubahan yang dilihat dari pengaruhnya. Nah, pengaruhnya di sini juga bisa dibagi dua lagi. Ada yang pengaruhnya kecil, suatu perubahan pengaruhnya kecil bagi masyarakat, dan ada perubahan yang pengaruhnya besar bagi masyarakat. Yang pertama, kita lihat perubahan yang pengaruhnya kecil dulu ya. Kira-kira apa saja? Nah, dari contohnya dapat kita lihat pada gambar ya. Nah, di sini pakaian. Oke, pakaian. Nah, misalkan orang yang mengikuti perubahan mode pakaian ya. Kalau dulu pakaiannya bagaimana dan sekarang pakaiannya bagaimana ya. Kalau dalam masyarakat modern sekarang ini pasti berubah. Tetapi yang mengikuti mode pakaian yang berubah-berubah tersebut hanya segelintir orang saja, hanya sebagian orang saja, biasanya orang-orang perkotaan. Tapi kalau masyarakat yang pedalaman ya,
masyarakat pedesaan, mereka tidak terlalu memikirkan mode-mode pakaian tersebut ya, tidak terlalu mengikuti hal-hal yang sifatnya modern gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada gambar apa nih ya? Ada orang botak sama ada orang yang rambutnya keren. Nah, berarti itu bisa dikatakan contohnya gaya rambut ya. Kalau kita lihat banyak sekali anak-anak muda yang misalkan mengikuti gaya rambut pemain bola gitu ya, atau gaya rambut artis-artis yang mereka idolakan. Nah, tetapi itu hanya segelintir orang saja dan tidak semua orang mengikuti gaya rambut dari artis-artis itu ya. Jadi itu bisa dikatakan pengaruhnya kecil bagi masyarakat. Selanjutnya ada perubahan yang pengaruhnya besar. Jadi kalau pengaruhnya besar berarti memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Ya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Contohnya apa sih suatu perubahan yang memiliki pengaruh besar ya? Seperti ini yang sudah kakak jelaskan tadi ya, salah satunya revolusi ya. Nah, atau juga ini kemerdekaan, misalkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya kita terkekang, dijajah ya, tertinggal, tapi setelah merdeka kita bisa bangkit ya, menjadi lebih maju, dan juga itu dialami oleh seluruh warga Indonesia gitu. Maka dikatakan pengaruhnya sangat besar. Dan kemudian juga industri. Nah, industri juga pengaruhnya sangat besar bagi negara ya maupun masyarakat dalam perkembangan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga ya, yaitu bentuk perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Jadi suatu perubahan itu ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Nah, kalau yang direncanakan ya, jadi itu suatu perubahan yang emang diatur sedemikian mungkin oleh manusia. Jadi ada planning sebelumnya, kita harus melakukan apa gitu. Nah, contohnya seperti pembangunan. Jadi sebelum membangun misalkan jalan raya, gedung, pasti ada perencanaan ya terlebih dahulu. Oke, itu perubahan yang direncanakan. Kemudian juga seperti pembuatan undang-undang. Nah, itu juga direncanakan sebelumnya ya. Dibuat undang-undang untuk mengatur masyarakat agar lebih tertib ya. Melindungi masyarakat dari berbagai macam masalah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga perubahan yang tidak direncanakan, tetapi bisa menjadi suatu perubahan. Contohnya apa? Seperti bencana alam. Nah, ketika ada bencana alam, ya pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Misalkan kita contohkan gunung meletus, ya. Sisi negatifnya apa? Ya, misalkan rumah hilang, ya, atau banyak yang hancur, bahkan nyawa manusia banyak yang hilang juga. Tapi positifnya apa? Ya, membuat daerah-daerah sekitar itu tanahnya menjadi lebih subur. Nah, sehingga berdampak juga ya bagi masyarakat ya, sehingga juga terjadinya suatu perubahan. Oke, jadi itu perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Sobat Esen, itulah beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar!